Iya, itu pertama aku masih terus belajar dan nambah-nambah pengalaman di musiknya dan semoga kedepannya bisa bikin karya yang lebih banyak lagi. Amin. Dan yang kedua, aku sekarang punya podcast juga, jadi seneng banget nih. Wah. Hari ini ada di podcast DBL, tapi untuk teman-teman yang nonton bisa juga mampir di podcastnya aku, ada di channelnya Tenggara. Tenggara itu tuh badan riset dan kita ngomongin kebanyakan tentang politik, tapi politiknya itu tuh bukan hal yang sulit dimengerti. Justru aku menargetkan orang-orang yang seumuran aku dan juga Gen Z untuk lebih paham pemilu itu kedepannya bakal gimana supaya jangan sampai pada golput nanti. Aduh, aku kayak DBL. Kok DBL sih? DBL. Yang penting lu DBL gak mikirnya kayak debo. Gitu, editor tolong masukin suara pip ya, gitu suara ya, pip. biar Nuhun lucu pisan, gitu. nuhun pisan. Rame-rame lagi permodalannya udah jarang gitu ya. Iya, betul. Tapi sekarang lebih sibuk ke hal-hal yang berbau aktivitas sosial dan aktivitas seni. sosial. Kita ASMR di balik layar ASMR. Please subscribe. Oke. Hai sahabat DBL, sahabat di balik layar. Jadi hari ini aku kedatangan Alia Nur Sabrina, ditemenin bareng Diki Pardosti. Hai guys. Oke, jadi hari ini kita bakal bahas-bahas tentang perjalanan kehidupannya ke Alia gitu. Takut banget. Agak takut banget ya. Kayaknya kita kayak mau lagi deep interview gitu ya. Kita bakal bahas tentang hal-hal yang menarik dari Kak Alia. Oke. Kalau berbicara tentang Kak Alia ini Diki, ini gak akan pernah habisnya tentang karya gitu ya. Iya Gak pernah habis gitu. Kelihatan sih dari kayak di jalan aja kayak wah, ini orang nih sesuatu nih gitu. Masa sih kayak berlian gitu gak sih? Iya. Jadi Kak Alia apa kabarnya sayang? Baik. Makasih ya. banyak ya untuk DBL udah ngundang aku ke sini. Oh, iya Thank you for your time LD and Diki. Dan aku sapa dulu yang lagi nonton. Hai, sorry nih baru nyapa sekarang. Hai semuanya. Hai semua. Emang beda ya, aura entertain itu beda gitu Apa? ya. Bedanya apa? Sangat-sangat ramah gitu ya, sangat-sangat banci kamera gitu ya. Tahu di mana kamera, benar nggak Diki? Kiu. Lagi Q gitu ya. Iya, oke. Nah, kalian sekarang tuh sibuknya ngapain aja sih Kak? Oke, alhamdulillah sekarang aku fokusin di 2 kegiatan. Pertama di musik. Aku baru aja rilis mini album pertama aku di awal Juli. Ada music videonya juga untuk lead singlenya yaitu Instacry. Tolong check it out on my YouTube channel @alia.mp4. Ya, jadi di musik ya ada di bawah ini, boleh silakan editor taruh tolongnya punten ya para runten. Boleh. Para runten akang editor. Iya, itu pertama aku masih terus belajar dan nambah-nambah pengalaman di musiknya dan semoga kedepannya bisa bikin karya yang lebih banyak lagi. Amin. Dan yang kedua, aku sekarang punya podcast juga, jadi seneng banget nih. Hari ini ada di podcast DBL, tapi untuk teman-teman yang nonton bisa juga mampir di podcastnya aku, ada di channelnya Tenggara. Tenggara itu tuh badan riset dan kita ngomongin kebanyakan tentang politik, tapi politiknya itu tuh bukan hal yang sulit dimengerti. Justru aku menargetkan orang-orang yang seumuran aku dan juga Gen Z untuk lebih paham pemilu itu kedepannya bakal gimana supaya jangan sampai pada golput nanti. Aduh, tersindir gue, padahal gue golongan golput ya gue ini ya, tersindir sama Alia. Berarti lu gak boleh masuk di situ. Gak boleh masuk nih, kayak aku kan nggak bermaksud menyindir di podcast yang aku lagi bantu kembangkan itu. Terus justru aku ingin mengedukasi aja dan sharing tentang politik, dan ternyata politik tuh nggak seberat itu kok. Di sehari-hari kita tuh, kehidupan kita juga ada politiknya, dan kita harus tahu supaya kita mau memajukan Indonesia juga nih. Gitu. Tetap ya, kalau memang jiwa-jiwa patriotisme itu ya masih ada gitu ya, jiwa-jiwa ingin berjuang membela negara. Mungkin kelas balik dulu Alia berkompetisi di ajang internasional untuk membela Indonesia. Sekarang tetap ya membela Indonesia dengan cara yang berbeda melalui podcast. Tapi tetap memberdayakan dirinya untuk menginfluence orang-orang banyak tentang politik ya. Insyaallah. Kak Diki udah tahu belum kalau Alia ini pernah berlaga di ajang internasional? Belum, emang pernah ya? Ya pernah. Alhamdulillah pernah. Pernah ya.
Sebutin boleh kali. Ya, jadi untuk teman-teman yang mungkin baru kenal, aku adalah pemenang Miss Indonesia 2018 dan juga mewakili di dong. ajang Miss World 2018. Bla 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 tuh kan. Ya ampun, bla 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 gitu. Tenang aja guys, aku juga masih manusia biasa ya. Aku mewakili Indonesia di Miss World 2018 di Sanya China itu. Tuh, dengerin. Tapi kalau PL sejati itu pasti udah tahu Alia. Iya. Tapi kan kadang namanya apa ya? Hari berganti hari, minggu berganti minggu, tahun berganti tahun. Iya, udah lama yang baru say. gitu kan. Iya udah lama saya 2018 itu kan 5 tahun yang lalu ya. Ya nggak apa-apa, tapi kan tetap 1 tahun menjabat seumur hidup menginspirasi. Iya sih. Udah itu cuplikan dari Google ya? Iya dong. Iya dong. Tapi Tapi tahu jujur aja kapasitas otak gue deh. Cuma jujur aja ya kalau diajak ngobrol tentang itu ya aku udah rada pikun juga sih Ya udah udah 5 tahun. bosan gitu ya nggak sih gitu Bosen loh. mah enggak, tapi karena udah ya aku ditanya minggu lalu makan apa juga udah lupa gitu. Oh ngeri ya, gue sih 1 jam nggak makan gue bingung malah. Itu mungkin efek dari bahas politik itu sih. Betul. Enggak dong, enggak ya? enggak. Tapi kan emang inget apa kemarin makan apa, terus masih inget-inget dulu kan kayak lupa nggak sih? Iya Kayak juga tadi sih. pagi juga makan apa tiba-tiba harus mikir tadi gue makan apa ya? Oh, agak se-short memory itu kali ya, Wak. Iya, cuman nggak, apalagi kalau bahas 5 tahun yang lalu, cuman nggak apa-apa lah kita kalau Tapi itu part of their journey gitu ya. kalau masih mau gali-gali silakan, I'll do my best to share. Oh. I'll do my best. Cuma ya kalau ditanya kegiatan apa yang lagi aku fokusin menjadi Iya. prioritas aku sekarang adalah 2 itu, di mengembangkan podcast, edukasi orang-orang, dan juga mengembangkan hobi aku di musik Betul, gitu. betul. Aku ini kan ngikutin Alia semenjak kemenangan dia ya 2018 ya. Oh my god, Betul loh, sebagai super seorang pejuang shy, sejati. super shy. PL Emang sejati. gilingan ya, Beb. Apa karena efek udah lepas jabatan? Enggak sih, emang dari dulu aku begini Oh dah. ya. tapi dulu gilingannya tertata ya gitu. Tapi sekarang masih tertata sih, walaupun agak sedikit goyah dikit. Tapi aku ini Apa kan sih definisi goyang dikit dan tertata tuh apa tuh? Gimana dulu tuh? kan agak ngondeknya tersistem gitu ya. Sebagai Miss Indonesia tuh kayak tersistem, ketawanya kayak Ngondek tersistem tuh gimana? Oh, gitu. jaim Kalau gitu ya? sekarang kan gitu kan. Contohnya ya agak ribet ya Diki ya. Diki jangan shock dong, memang kayak gitu suara aku ada Iya, dua oke, gitu oke. loh. Iya. Diki shock, kok suaranya Meli ada 2 gitu. Yang satu kodam, yang satu suara asli. Nah kodam ini susah hilang. Kayak lu cinta Luna dong. Iya, dia ada kan double. spesies sama gue. Ya, my sister, dia junjungan Ratu Kidul gue gitu ya. Oke. Berarti Nah, kalau Diki junjungannya siapa? Enggak, Tuhan Yesus doang sih. oh Tuhan Wah. Yesus. Aduh terlalu anak Tuhan. Takut gue jadinya. Udah anak Tuhan, kita anak setan gitu. Jangan dong. Ada gila-gilaan anak setan. Tapi canda guys. Bener banget Canda loh. guys. Segitunya gitu ya. Canda guys. Oke, baik lagi. Jadi aku mengenal Aleka sejak menangan dia, and then aku sempat tahu sih bahwa dia punya hobi bermusik, tapi aku nggak sampai segitu taunya ya kalau sampai Aleka telah mengeluarkan album gitu ya. Iya. Sampai 5 single ya. Di satu album itu ada 5 single. Bukan, jadi aku pertama kali rilis single itu tahun 2021. Oh, iya. Terus single kedua 2022. Nah, tahun 2023 ini aku buka di single ketiga aku bulan Maret. Oke. Nah, kemudian bulan Juli ini aku rilis 5 lagu baru, tapi ya bukan single sih, itu langsung mini album dengan 5 lagu baru. Cuman 1 lagu itu yang aku taruh music videonya gitu. Jadi bisa dibilang 1 lagu dari mini album itu dibilang bisa bilang single lah ya. Iya. Tapi itu sebenarnya mewakili promosi dari mini albumnya gitu. Oh, Iya. BTW Kak, sebelumnya udah ada rencana akan jadi penyanyi atau gimana? Enggak, justru aku juga berterima kasih sama kesempatan jadi Miss Indonesia, karena aku nggak tahu kalau aku ada potensi nyanyi kalau aku nggak daftar Miss Indonesia. Oh wow. Iya. Wow. Jadi untuk teman-teman yang baru kenal aku, mungkin belum tahu kalau aku tuh backgroundnya adalah di bidang seni rupa. Jadi dari kecil tuh aku suka gambar. Aku udah terlibat di beberapa kegiatan seni rupa seperti pameran lukisan, kemudian kegiatan-kegiatan bareng bersama seniman-seniman lain. Dan aku ngerasa talent utama aku tuh di bidang seni adalah di gambar, melukis, ilustrasi dan seterusnya ya, visual arts gitu. Namun ketika akhirnya aku memutuskan untuk daftar Miss, itu kan ada kriterianya, subkompetisinya adalah bakat. Iya. Dan ada kriterianya lagi nih, untuk bakat cuma tampilannya 3, yaitu nyanyi atau main musik atau menari. Lah gue kan lukis, gimana dong? Iya. Jadinya akhirnya aku muter otak, aku
mencoba untuk bikin solusi yang kreatif, gimana kalau aku gabungin aja nyanyi sambil melukis cepat. Jadi kayak seolah-olah nonton di Broadway itu kan kayak ada koreografinya gitu kan, kayak badannya gerak sambil nyanyi. Ya udah aku nyanyi yang lagu yang aku tahu aja, yaitu lagu-lagu Disney sambil aku gambar cepat, dan gambarnya itu hasil ilustrasi aku yang aku sempat bantu untuk buku dongengnya teman gitu. Jadi ada ceritanya, ada konsepnya, dan juga menyentuh background aku gitu. Nah cuman karena performance itulah timnya Miss Indonesia melihat ada potensi sehingga diberikan bekal banyak kelas vokal agar aku menyanyi di Miss World, sehingga akhirnya menjadi sekitar 18 atau 19 besar di bagian talent di Miss World. Nah itu tapi kan 2018. Gue shock dengan Itu kan 2018, dan aku pikir, dan keluarga aku juga mikir sayang banget kalau yang namanya skill itu cuma dipelajarin sekilas doang. Mumpung kamu udah sempat belajar, udah punya skillnya, yuk diasah terus ya kan. Kayak Diki kan Muay Thai kan. Ngerasa kan kalau misalkan sebulan nggak latihan Muay Thai itu pasti kan kaku kan. Ya sayang banget kalau nggak dilatih lagi, nggak ada sesi latihan yang bener-bener menggunakan skillnya gitu kan. Nah jadinya aku sama keluarga aku diskusi, oke, Alia mulai lanjutin aja les nyanyinya tapi secara pribadi. Akhirnya aku lanjutin tuh dari 2019 sampai sekarang, sampai detik ini juga aku masih latihan. Dan karena kita terus belajar kan, yang namanya belajar tuh waktu SD pun kita naik kelas kan, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah kalau di dunia belajar vokal ya gitu, kelas 1, kelas 2-nya adalah yang pertama les dulu, terus lama-lama single pertama, single kedua, ketiga gitu. Jadi aku nih masih proses belajar, bukannya yang tiba-tiba ngerasa aku mau jadi diva gitu, enggak. Aku cuma mau jadi Titi DJ gitu ya. Mau jadi Krisdayanti gitu. Gini-gini tangannya gitu kalau itu dari Bali saya. Kasih Titi DJ. Walaupun diri. Tapi asli Titi DJ keren banget sih. Itu idolanya para penyanyi Indonesia, memang dia sangat keren. Namun ya aku cuma bisa berani bilang kalau aku masih terus belajar kok. Dan aku juga berterima kasih kalau teman-teman udah pada mulai ceki-ceki lagunya Ale kayak apa sih, udah pernah nonton juga musik videonya. Itu thank you banget, karena itu jadi motivasi aku untuk terus belajar dan terus berkarya lagi gitu. Karena abis ini aku ready ya untuk dengerin albumnya Ale. Harus, kalau nggak nonton nggak dengerin. Tapi mungkin siapa tahu di next album bisa kita jadi apa namanya, pemeran di video klipnya. Ini ya namanya apa namanya? Jadi castnya ya, castnya bisa dibicarakan. Kalau nyambung konsepnya, hayo aja. Tadi kan aku sempat baca tadi judulnya yang Wildflower gitu. Betul. Ya. Itu cocok banget sih sama aku. Liar gitu, ini bunga liar. Kan kalau ada peribahasa bunga di tepi jalan gitu, ini bunga liar. Bunga di tepi jalan tuh liar. Itu lagu lama bukan sih? Lagunya siapa sih? Titik Puspa ya? Iya kayaknya. Iya sih, lagu lama. Ini kan ada Wildflower tuh gue banget gitu. Video klipnya harusnya gue gitu. Jadi untuk Wildflowers itu single aku yang aku rilis bulan Maret. Nah Wildflowers itu dirilis bersamaan dengan music video juga nih. Dan music videonya kolaborasi dengan teman aku, seniman dari Bandung. Dan ini tuh seniman yang unik banget. Bukan cuma sekedar seniman yang kayak gambar atau main teater. Enggak, ini unik banget. Bener-bener one in a million lah di Indonesia. Dia itu seniman pantomim. Oh wow, pantomim. Ya, pantomim. Yes. Oh my god. Namanya Wang Gihut. Itu sohib aku banget, aku udah kenal dari lama, dan aku sangat respect karena dia berani menggeluti dan juga explore gitu di bidang seni yang niche banget kan. Itu kalangannya tuh masih sedikit yang tahu pantomim, tapi dia berani untuk terus kembangin untuk edukasi di Indonesia supaya tahu gitu budayanya. Dan ketika aku kolaborasi itu kita ngobrol-ngobrol lebih banyak tentang konsepnya, aku juga baru tahu nih setelah dia bilang akan ada kegiatan pantomim, yaitu peringatan 100 tahun tokohnya pantomim. Jadi ya udah gimana kalau dibarengin aja, dia lagi ada acara yang panjang, sekalian aja music videonya Alia tuh dibahas di acaranya dia, jadi bersamaan tuh. Makanya kolaborasinya lumayan keren lah gitu. Ada dari berbagai sisi nih seninya yang dikembangin, dari vokal, penulisan lagu, terus habis itu music video, terus pantomim juga. Nah kenapa bisa pantomim yang diangkat? Karena makna Wildflowers itu adalah sebenarnya tentang trauma gitu. Jadi kenapa dipilih bunga liar? Karena aku beranalogi
kalau misalkan orang yang lagi berada dalam situasi trauma itu kan perasaannya seperti terjebak dengan rasa takutnya. Betul. Terjebak dengan masa-masa masa-masa takut oleh traumanya gitu loh, kayak ngerasa terpenjara gitu. Dan aku tuh momen lagi nulis itu ketika aku lagi baru banget suka bertanam, suka banget ngeliat tanaman, mulai koleksi, mulai suka kaktus. Jadi kan aku makin merhatiin dan juga lagi memproses trauma pribadi juga nih. Dan akhirnya aku melihat ada kemiripan, kalau tanaman ada dalam pot nih, tapi ternyata lingkungannya itu tuh si tanahnya, media tanamnya, si pupuknya itu nggak bagus, nggak diurus, toksik lah. Akhirnya dia nggak berkembang dong, malah mati dong tanamannya. Benar. Tapi perbandingannya kalau bunga liar, dia itu kan bisa tumbuh tiba-tiba aja. Kenapa dia bisa tumbuh tiba-tiba? Karena tanahnya sehat, cuacanya sehat, sekitarnya juga semuanya bagus, sehat. Walaupun nggak ada pupuk, tapi ya karena semuanya aspek-aspek lain sehat, jadi dia bisa tiba-tiba tumbuh. Pasti bunga yang lagi nggak tumbuh itu dan terjebak di area yang nggak sehat, merasa iri dong sama bunga liar itu. Nah, cerita dan perasaan itulah yang aku kemas di lagu Wildflowers. Dan rasa yang kompleks itu kan seperti susah disampaikan dengan kata-kata, susah disampaikan dengan kalimat yang baik, makanya aku coba tuangkan lewat lagu. Dan teman aku si Wang Gihut ini, si seniman pantomim, coba tuangkan dengan gaya pantomimnya dia gitu. Tapi jujur Li ya, sejauh itu gitu ya penguasaan rasa yang Alia tuahkan dalam si album ini ya, si Wildflower ini ya, sampai aku dari dengernya, dari analoginya sampai ke si pot bunga, sampai ke si bunga liarnya, aku ngerasa kayak gilingan ya Alia ya, ini dari seniman sih ya. Dari orang yang bukan orang yang suka nyanyi, tapi orang yang cinta dan fokus itu gitu sama hal-hal yang berbau seni gitu, sehingga fit in banget gitu sama si lagu-lagunya tersebut ya. Makasih kalau akhirnya bisa paham ya. Mungkin ini juga setelah aku coba untuk jelaskan berkali-kali, ya kan latihan juga ngejelasin supaya gimana caranya maknanya nyampe, dan akhirnya kamu bilang oh paham. Jadi ya ini masukan juga buat aku, thank you, dan motivasi juga nih buat terus bikin. Semangat. Kita habis bahas tentang albumnya Alia tadi. Itu single, singlenya, bukan yang album. Hal lagi gue ya. Bahas tentang singlenya Alia. Tapi kita juga tadi agak sedikit menarik tentang podcastnya Alia yang membahas tentang politik. Alasan utama gitu ya, kok bisa gitu tiba-tiba langsung ingin membahas politik gitu. Apa sekarang Alia tiba-tiba mau terjun ke dunia politik atau mau jadi caleg gitu? Pilih saya. Kenapa emang Meldi pengen nyalek? Enggak sih, aku pengen nyoblos Alia gitu loh. Wow. Untuk Indonesia lebih maju, pilih Alia gitu kan. Gak usah susah-susah, kamu udah coblos hati aku kok. Aduh, aku takut Alia. Enggak. Jadi gini, penjelasannya ini bukan sesuatu yang tiba-tiba. Aku sudah lulus S1 jurusan hubungan internasional. Aku berkuliah di Universitas Parahyangan Bandung. Dan di situ kan fakultasnya ilmu politik. Jadi memang aku sudah belajar dalam jenjang S1 dan juga aku sudah sedikit banyak tahu secara general tuh politik di Indonesia seperti apa, tahu iklimnya seperti apa, dan tahu generasi muda seumuran aku lah at least itu melihat dunia politik di Indonesia itu seperti apa. Nah, sehingga ketika ada tawaran kerjasama dari pihak negara, mereka itu kan bilang kita concern nih dengan pemilu ke depannya, karena generasi-generasi yang baru ini kekhawatiran kita adalah mereka takutnya nggak mau ikut nyoblos, atau siapa tahu gara-gara banyaknya kampanye yang mungkin dilakukan secara negatif, secara black campaign, jadinya ada misinformasi dan para generasi muda ini jadi kurang informasi yang akurat dan netral untuk membantu mereka nyoblos gitu. Jadinya gimana nih Al, boleh nggak Alia bantu untuk kembangin podcastnya dan juga jadi hostnya agar bisa bahas politik secara netral gitu. Dan aku merasa aku cocok dan aku tertantang dong, karena ini seperti menggali lagi pelajaran-pelajaran yang udah aku dapatkan waktu aku S1. Kemudian aku juga ngerasa peduli karena ini
ada di kehidupan pribadi aku. Adik aku sendiri tuh yang paling bungsu itu kan lahir tahun 2004. Dia kan masuk ke generasi Z. Nah, adik aku yang paling bungsu ini tahun 2024 itu pertama kali dia akan nyoblos presiden gitu. Jadi aku ngerasa, wah, di keluarga aku sendiri aja akan ada yang pertama kali nyoblos nih. Dari perspektifnya dia kayak gimana ya? Apakah dia akan benar-benar mengerti iklim pemilu itu seperti apa? Jadi aku ngerasa peduli dan aku pengen adik aku juga punya informasi yang netral dari berbagai pihak nih. Jangan sampai terlalu ke kubu sini ke kubu situ sampai nggak bisa memilih dengan bijak dan akhirnya mungkin takutnya nanti kedepannya nyesel sama pilihannya dan seterusnya gitu. Karena daripada kita golput, karena satu suara itu sangat berarti ya. Bener, buat kemajuan negara Republik Indonesia. Res gitu. Ya Allah. Enggak res kok, itu bener. Ya bener ya ampun ya, aku akhirnya bener gitu omonganku gitu. Setidaknya didengar gitu selama ini aku tidak berani dengar. Ya ayo Ros deh. Kamu kenapa habis disakiti sama siapa? Gak ada sih, gak ada yang berani nyakitin gue yang nyakitin orang. Oh ya, sekarang gue wildflower. Oke, tadi Ki mungkin ada yang mau ditanya lagi tentang Alia. Gimana? Silakan. Nah itu kan kayak bahas politik nih kan. Memang menurutku hal yang bagus ketika kita bisa membahas sedikit mungkin tentang politik, karena bahkan seusiaku aja banyak teman-temanku yang nggak paham lagi sama politik gimana, bahkan mungkin takut untuk bahas karena ketika kita coba bahas yang terjadi adalah perdebatan gitu kan. Nah tadi kan kakak bilang kayak membahas politik secara netral nih. Gimana caranya di lingkungan kita, lingkungan awam itu, ketika kita mau mencoba bahas politik agar pembahasannya tetap netral dan tidak terjadi kayak bentrok dikit-dikit gitu. Pertama-tama aku bisa kasih saran dengan cara ngomongnya kita dan juga cara komunikasinya kita agar terbuka, open minded dan tidak menggunakan kata-kata yang negatif gitu. Nggak tiba-tiba ngejudge misalkan, oh kamu milih yang calon yang nomor 1, calon nomor 1 kan udah jelek, aku mau nomor 2 gitu. Itu kan berarti udah keburu negatif dan udah keburu judgmental kan. Nah berarti dari mindsetnya kita masing-masing ketika sedang membuka diskusinya itu harus terbuka dan menyadari bahwa memiliki pilihan yang beda itu tuh wajar. Wajar gitu. Jadi kan pertama dari mindset masing-masingnya di situ dulu. Dan kedua harus ikhlas. Nah ini belajar ikhlas karena dalam satu keluarga pun bisa aja antara ibu dan bapak dan anak itu punya pilihan yang beda dong. Nyoblosnya beda-beda semua. Terus masa mau marah? Kan ini kan haknya masing-masing warga negara untuk milih siapapun, iya kan? Jadi harus ikhlas kalau memang sudah punya beda pilihan, ya udah jangan sampai jadi memecahkan keluarga dan memecahkan pertemanan. Kalau ternyata Diki sukanya main nomor 1, aku suka nomor 2, ya oh that's good for you. Artinya harusnya malah diapresiasi. Kamu udah menetapkan pilihan dan nanti tinggal coblos, nggak usah pusing-pusing lagi gitu. Malah harus diapresiasi itu kalau udah yakin sama pilihannya. Gitu. Nah satu lagi Kak, gimana nih caranya biar kita mengajak teman-teman lebih peduli lagi sama politik, karena kan kayak aku bilang tadi banyak teman-temanku juga yang ketika aku coba bahas politik mereka nggak mau karena takut juga gitu. Gimana tuh? Kayak riskan gitu, makanya rasa kayak iya nggak deh gitu, ntar aja kalau udah tua-tua gitu kan. Istilahnya kalau udah bahas politik kita ngerasa kayak kadang gue dewasa kan masih kecil gitu. Banyak orang kayak gitu kan mikirnya, belum bukan ranah gue gitu. Karena menurut aku walaupun kita ngerasa ini nggak berdampak langsung sama kehidupan kita, kayak kesannya tuh jauh banget lingkungan politik sama lingkungan sehari-hari kita, tapi pada kenyataannya tetap aja ini tuh bersinggungan sama aktivitas sehari-hari kita. Kayak contohnya aku sama Diki kan sama-sama suka naik kereta ya kan. Nah kita naik kereta itu siapa yang menyediakan? Pemerintah kan. Siapa yang ngatur? Pemerintah juga. Yang ngatur tarifnya siapa? Pemerintah juga. Yang bikin kebijakan harganya naik atau turun siapa? Pemerintah juga. Jadi siapapun yang kita pilih nanti bisa aja tiba-tiba dia nanti bikin antara kebijakannya menyulitkan orang-orang yang suka naik kereta atau malah memudahkan. Nah itu kan bisa jadi terjadi dan itu tuh ada di kehidupan kita yang sehari-hari memang menggunakannya gitu. Jadi kita harus refleksi ke diri kita masing-masing. Kalau memang kita pengen kehidupan kita menjadi lebih baik, berarti kita juga harus berpartisipasi memilih
di dalam pemilu gitu. Karena Tuh. siapapun yang kita pilih juga pasti kan nanti dia bikin kebijakan apapun yang ada dampaknya di kehidupan sehari-hari kita. Iya, Tuh makanya jangan golput ya guys. Kita akan gue dari sekarang gue akan mendedikasikan diri gue sebagai Miss Golput. Iya. Oh, Miss anti golput. Iya. Miss anti golput. Iya, Miss anti golput. Jadi gue akan mendatangi orang-orang yang golput gitu ya. Oh iya. Gue akan marah-marah gitu. Datangi Kenapa satu-satu. kamu nggak memilih salah satu? Kenapa kamu memilih untuk tidak mencoblos? Kamu ini tidak membantu kita dalam menentukan siapa pemimpin kita di masa depan. Oh ya Allah, bandit ya. Udah bisa kalian jadi Miss ya, Miss anti golput ya. Tolong ya, Bapak pemerintahan boleh. Ya walaupun agak sedikit krisis identitas tapi nggak apa-apa ya Pak. Oke. Iya, jadi duta golput. Iya. Duta anti golput ya. Iya. Yang rame-rame kan yang nggak bisa Pancasila jadi duta Pancasila ya nggak sih? yang nggak apa ya? Yang nggak. Oh yang itu. Gitu-gitu. Rame kan Iya, gitu. iya, Tapi iya. ya nggak. That's okay gitu itu kan jadi contoh buat orang-orang lain gitu kan. Artinya ya harus belajar gitu loh. Iya, Bukan benar. karena nggak bisa. Mungkin pada saat itu dia lagi kelut pikiran jadi sampai lupa gitu salah susunan. Dia kan lagi on air itu waktu itu, tapi ya nggak apa-apa, that's okay. Sampai akhirnya jadi duta Pancasila kan berarti memang dia sudah mengimprove dirinya untuk apa ya, menjadi orang yang mendedikasikan dirinya sebagai duta Pancasila gitu kan. Gue sekarang akan mendedikasikan hidup gue sebagai duta anti golput gitu kan. Oke. Kita kan seru banget bahasin Alia tentang project musiknya, tentang kehidupan podcastnya yang selalu yang berfokus mengedukasi orang-orang tentang politik ini untuk Gen Z gitu ya, untuk young generation gitu ya. Tapi kita juga kadang-kadang penasaran gitu sama kehidupan Alia gitu ya. Naon Naon ya teh ngomong naon orang teh poho. Nggak, jadi kita tuh penasaran gitu loh. Alia tuh udah cukup puas gak sih gitu dengan posisi sekarang gitu loh. Pencapaian sekarang, karir udah bagus gitu loh. Apalagi ya juga secara finansial juga oke gitu kan. Amin. Jadi apalagi yang dicari Alia? Asmara oke kayaknya ya. Amin. Karena selalu happy gitu. Biasanya orang happy ini percintanya tuh Aman-aman happy, aja, aman-aman gitu. aja gitu. Jadi apalagi yang Alia cari dalam kehidupan ini Alia? Yang aku cari sebenarnya aku nggak fokus untuk melihat tujuan akhirnya kemana. Aku sedang berusaha untuk menikmati prosesnya nih. Aku sekarang lagi ada prioritas A, B, C, D, ya aku nikmatin jatuh bangunnya. Terus habis itu ada proposal yang ditolak, ya udah ganti strategi. Jadi ya aku menikmati aja jatuh bangunnya dan plus minusnya setiap pilihan yang aku buat sekarang gitu. Dan aku rasa, karena aku nggak tahu ya hidup aku tuh usianya sampai kapan gitu. Jadi mumpung aku masih diberikan berkah dari Tuhan nih, dari Allah yang Maha Kuasa, ada waktu lebih banyak dan energi yang masih banyak di dunia ini, ya aku mau memastikan aku gunakan semuanya dengan hal-hal yang baik. Semoga nggak menyinggung keluarga aku, semoga bisa terus memberikan manfaat ke siapapun yang aku temuin. Dan kalau memang akhirnya yang aku temuin itu nggak suka sama aku, ya udah aku berusaha untuk terus ikhlas dan fokus ke prioritas-prioritas aku. Udah itu aja. Aku gimana ya, aku pengen jadi seperti Alia guys gitu. Kayak ya aku ya bohong sih gitu kalau orang hidup tanpa ada pikiran-pikiran itu ya, ada hal-hal yang mengganggu di kepala kita. Tapi melihat Alia menyikapi kehidupan ini seperti sangat-sangat enjoy your life gitu ya, sangat-sangat menikmati hidup gitu. Naik turunnya, susah senangnya seperti sangat dinikmati. Tapi kelihatan kayaknya nggak ada susahnya, senang semua gitu ya. Kan Gimana di depan tanggapan kayaknya Alia? kayaknya seneng terus, di belakang gitu ya, kamera sama kan kayak ya. gue gitu ya. Dia kan kalau di kamera kan kayak bencongnya hura-hura gitu kan. Ternyata di belakang itu kan nangis kan sampai bengkak gitu mata ya. Oh ternyata kamu cengeng ya, aku juga Aku loh. pengen banget tahu Ya ampun, tos dulu dong. Tos dulu dong. Aku juga kadang-kadang kalau ngeliat tikus aja gitu di jalan kayak kasihan ya, pasti dia nyari makan gitu, aku nangis gitu. Ya. Tikus. Oh, peres loh Diki. Diki mah nggak ngerti peres deh. Kucing kali ya, Iya. kalau kucing Iya, mungkin ya lebih oke. relate, kan di stasiun banyak kucing Banyak kan. Iya. kucing Beneran. Kali ya. Bukan kucing tikus minta kali ya. iPhone. Oh, bukan. Kucing beneran. Kucing kan? Oke, Tikus oke. tikus beneran gitu loh. Tapi tikus juga banyak. Banyak. Ada tikus kantoran, tikus apa nih? Aduh, apalagi itu tuh. Itu yang harus dibahas nih Iya, sih ya. tikus yang suka korupsi. Oh,
say no to korupsi gitu Say ya. no to korupsi. Dengerin kata Alia. So, Alia, Apa? aing teh pokoknya ngomong naon wae dikasih Alia tehnya tapi da geulis pisan si Alia tehnya terluntur-luntur tak lekang oleh waktu gitu ya. Jadi hari ini stylenya tuh kayak anak-anak senja gitu ya. Anak senja? Iya. Di usia senja gitu. Soft girl ya, aku soft girl, kamu soft boy-nya ya. Gue apa dong? Gue bad girl. Oh, katanya kamu wild girl Oh ya. iya, aku white girl. Kayak tidak bermanfaat sekali gitu ya yang ini ya. Manfaat dong, kan kita juga butuh hiburan, Iya, butuh bercanda. Aku penasaran gitu loh. Apa. Alia ini kan kayaknya nggak pernah up di sosial media tentang asmara. Up kok. Masa sih? Iya, cuman ya jarang-jarang aja karena kan aku ngerasa aku banyak Bukan konsumsi publik gitu ya. publik. Aku kadang ngepost juga kalau teman-teman scroll atau teman-teman cari di TikTok aku ada kok konten-kontennya sama pacar aku. Cuman memang aku ngerasa kegiatan aku kan ada banyak yang butuh untuk di up dulu, kayak contohnya ini kan pasti kalau udah rilis ada Oh ya, promonya oh ya, dong oh ya, ya oh ya, kan, oh ya. pasti kan aku up itu dulu kan, nggak mungkin kayak dalam sehari aku chat apa aja sama pacar aku 24 jam kan, enggak mungkin gitu ya, pasti Ada yang kayak gitu kan Alia. ya nggak apa-apa juga itu pilihan dia ya tuh. Iya, Nah. dan aku cuma nanya kebanyakan begitu. Gue nanya kenapa lu gak begitu? Karena Kok bikin prioritasnya emosi sih beda. Alia? Hampura. Aing sungkem ya. Ya lo, kasar banget ya seenggaknya pakai aing segala siapa gitu. Tapi emang sesama Diki nggak pasti nggak ngerti bahasa kita kan? Nggak tahu gue. Itu bahasa Maaf ya, Sunda. maaf. Oh, betul Sunda tapi Ya, Sundanya kita ajarin dikit kalau aing tuh kasar. Oh, Aing aing tuh tuh aku saya, tapi aku kasar. kasar. Ya, terus yang sopan apa? Kasih tahu. Abdi. Ya, Abdi. Abdi. Iya. Itu nama teman gua. Nyambung lagi ini satu tentang Tuh, gimana sih? ajarin Diki bahasa Sunda yuk. Yuk, nah ayo ikutin. Apa? Aing, Itu kan kasar. saya ikutin nggak aing? Aing. Belegu. Kamu tahu itu ya? Itu bagus. Artinya bagus. Apa coba apa? Artinya tuh saya ganteng banget. Enggak mungkin enggak ada. Nggak Teman gue percaya, sering ngomong. kan? Iya, bilang gini, aing beleguk pisan. Nah, Itu juga salah itu enggak apa-apa. beneran. Saya ganteng banget. Ya kan? Boleh kok tanya sama pemirsa nanti di komen ya, apa arti dari aing belegu pisan? Tuh saya ganteng banget gitu. Iya, terus kayak gitu, nih aku ikutin. Goreng. Bilang gitu, goreng. Goreng. Siah. Sia. Ya, goreng siah. Goreng sih ya. Goreng sih ya, bilang aja gitu, bilang gitu dengan nadanya kayak gitu, goreng sih ya. Goreng sia. Bisa sih ya. Bisa. Kamu nggak pengen tahu artinya apa? Apa ya? Artinya ya ini nasi gorengnya enak. Oh gitu. Iya. Karena kan gua sama adanya. Gue di sini ditipu. Apa artinya? Ini lagi. Aing. Aing bagus. Ini bagus. Yang ini saya pintar banget. Aing. Hitut. Apa lagi? Hitut. Gak mungkin. Beneran. Beneran. Gue gak percaya sama lu. Asik banget ya. Ikutin. Aing. Aing. Hitut. 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 Hitut pakai H. Udah gak jelas, udah gak jelas. Ya pokoknya itulah pokoknya. Ya, ini sekarang kamu sudah merasakan ketika aku baru mulai kuliah di Bandung, dikerjain sama teman-teman asli Bandung. Aku minta diajarin Sunda yang halus, dikasih taunya Sunda yang kasar. Ya udah ini semua kayak gini. Tapi memang bahasa Indonesia itu sangat-sangat ini ya kaya ya. Dan Iya. satu daerah aja bahasanya bisa Beragam lah. berpuluh-puluh gitu. Berlapis-lapis. Berlapis-lapis gitu. Sunda aja ada Sunda kasar, Sunda lembut gitu ya. Iya, Ada Sunda benar. Tasik, Sunda Sumedang. Iya, itu juga beda lagi. Sebanyak Wow. itu gitu ya kalau bahas-bahas tentang bahasanya kok jadi ke sini ya. Tapi Nggak memang apa-apa, seru. kita proud to be Indonesian ya. Jadi sangat-sangat Tapi menghargai berarti budaya Melty bisa Indonesia. bahasa Indonesia logat apa aja nih bahasa? Bahasa Indonesia, aku bisa bahasa Indonesia, terus aku sedikit bisa ngerti bahasa Padang, karena papaku orang Padang, Oh. Oke. Terus bahasa Sunda, of course, Jawa ya little bit, terus bahasa apa lagi ya? Apa ya aku bisa? Tolong ini bahasa Bengkulu, Palembang, Oh, ya? bisa. Wow. Ya udah. Bahasa alam gue gak bisa. Oh bisa bahasa kalbu saya. Gitu. Kalau Diki gimana? Udah aku bisa bahasa Indonesia aja, bahasa Batak. Oh, Batak. Iya. Oh, I see. Udah itu doang. Gak bisa bahasa Sunda gue. Ya selain itu bahasa lain Spanyol. Oh, Spanyol bisa sih. Really? Gak bisa, gak bisa. Kalian juga bisa loh bahasa Spanyol.
Masa sih Alia? No, I cannot. Oh bisa ya? Biasa sih bisa deh kayaknya. Aku dulu Bisain paksain bisa gitu. dulu sempat belajar bahasa Perancis, tapi udah lupa juga dah. Oke. Iya. Terus lanjut, kita ini kan mau mau membahas tentang kehidupan Alia yang super darderdor ini ya. Lama menghilang Naon gitu. atuh darderdor. Darderdor kan lama-lama gitu kan, kalau di dunia PL ini kan dirimu dulu hype banget gitu ya. Tiba-tiba nih perempuan kemana gitu kan, dengan aktivitas segudangnya gitu. Dia kan lebih sibuk di hal-hal yang charity gitu-gitu ya sekarang ya. Iya, TV show banyak. Iya, gitu-gitu iya, kan, iya, nggak sibuk iya. dalam runway lagi, permodalan udah jarang gitu ya. Iya, Tapi betul sekarang lebih sekali. sibuk ke hal-hal yang berbau aktivitas sosial. Sosial dan Aktivitas seni. sosial. Kita ASMR. Di balik layar ASMR. Please subscribe. Oke. Tapi Alia ada yang pengen disampaikan gak sih buat anak-anak muda gitu ya, yang kayak zaman sekarang itu yang maksudnya belum ngerti gitu, belum paham tentang menentukan tujuannya mau kemana, goalsnya mau apa gitu. Kalau Alia sendiri kan tipikal yang kayak semua dicoba gitu, karena Alia tahu passionnya Alia di mana, Alia ngerasa Alia udah pernah belajar, punya ilmunya, jadi Alia menggeluti semua bidang-bidang yang Alia suka gitu kan. Nah, Pesan Alia buat orang-orang yang belum tahu dan belum mengerti tentang passionnya apa nih Alia? justru itu kenapa aku nyobain semuanya, karena aku nggak tahu. Justru aku juga pengen tahu sebenarnya aku cocoknya di mana. The more that we try things, the more that we realize sebenarnya kita tuh keahliannya di mana, cocoknya di mana, nggak cocoknya di mana. Sama kayak kalau aku sama Meldi, mungkin Meldi lebih relate tentang beli baju gitu kan. Waktu itu kan aku sempat muji Meldi, gaunnya lucu tuh waktu pas MMGTI ya kan. Terus kamu cerita, iya kan kamu beli di mana tuh, di Bangkok kan. Nah, nih coba mungkin lebih relate waktu pas Meldi ke Bangkok lagi beli, dicoba-coba dulu kan semuanya bajunya. Iya kan, cari mana yang size-nya lebih pas, warnanya lebih cocok di badan segala macam. Dan kamu nyobain berapa baju? Kayaknya aku langsung satu kali langsung jadi. Enggak sih. Ya beberapa dong. Iya kan, beberapa kan. Sama dengan aktivitas kita sebagai anak muda, bukan berarti kita harus milih satu kegiatan aja terus habis itu fokus di situ selama-lamanya dan enggak menantang diri untuk explore yang lain, karena we will never know, ternyata di luar sana akan ada opsi lain yang lebih cocok sama diri kita. Ya kan? Coba sangka Meldi ternyata beli bajunya di Bangkok baru cocok. Mungkin di sini nggak ada, kalau nggak ke Bangkok nggak tahu kan. Jadi kita harus coba dulu juga. Opsinya ada banyak gitu. Dan aku mau ngasih tahu pesan juga kalau aku yang sekarang umur 27 tahun dan hampir 28 tahun itu bukan berarti aku udah tahu segalanya. Karena kenyataannya di umur yang segini pun juga aku belum tahu banyak hal dan aku masih terus belajar, dan ternyata nggak harus tahu jawaban dari semuanya juga kok. Yang penting kita mau terus berusaha, dan juga dari segala keletihan kita, segala kecemasan kita itu tuh kita tetap rangkul semua perasaan-perasaannya dan kita tetap bawa sambil terus berjalan ke langkah selanjutnya gitu. Mungkin waktu pas aku dulu 18 tahun ya, 10 tahun yang lalu itu kan aku ngerasa punya goals pas aku umur sekian, tahun 30, tahun 32 aku udah harus punya A, B, C, D segala macam. Dan sekarang 10 tahun kemudian aku nyadar bahwa hal-hal seperti itu tuh nggak bisa ditargetin. Betul. Dan target itu juga makanya harus lebih fleksibel sekarang, dan kita harus pintar-pintar ganti strategi kalau misalkan ada sesuatu yang nggak sesuai dan perlu diubah gitu. Jadi ketika untuk anak-anak yang lebih muda yang nanya ke aku harus kemana? Ya aku nggak punya jawaban yang spesifik, karena yang tahu kelebihan dan kekurangan masing-masing tuh diri kamu sendiri, dan kamu akan tahu kalau kamu udah mencoba hal-hal baru dan berani menantang diri kamu untuk mencoba sambil terus merasakan hal-hal negatif yang ada di diri kamu itu juga, karena itulah yang menjadi navigasi kamu untuk menentukan oh ternyata yang ini cocok, yang ini nggak cocok gitu. Dan kalau misalkan suatu hari kamu ngerasa waduh ini agak overwhelming nih, agak terlalu banyak, aku ngerasa terlalu letih, agak burn out dan kayaknya aku butuh bantuan profesional, please langsung aja kontak bantuan profesional tersebut ya. Ada yang gratis kok sekarang, ada yang bisa online, ada yang bisa pakai BPJS juga, ada banyak pilihannya sekarang. Karena kebanyakan anak muda itu nggak sadar kalau ketika mereka sedang meraih cita-cita ternyata mereka burn out juga karena saking ambisiusnya gitu. Jadi semoga teman-teman juga bisa menyadari kapasitas diri, kapan harus gaspol, kapan harus istirahat ketika sedang meraih cita-cita. Berarti abis ini aku juga mau coba untuk ini ya, coba cek vokal, siapa tahu kan. Oh boleh.
siapa tahu aku memang ada apa ya, aliran seni musik gitu di dalam tubuhku ini, apakah suaraku Why bagus not? gitu kan. Sure, give it a shot. Gak Harus apa-apa. coba sih. Diki abis ini mau coba apa? Siapa tahu bisa. Mungkin main biola. Mungkin aku coba stop. Oh, stop. Kan tadi kita ada waktu untuk stop kan. Oh ya Allah. Lu mau stop gue gitu dari apa yang mau gue coba gitu. Kan agak ngeri ya. Melody, stop. Kau menutup mimpiku gitu. Kau menutup mimpiku gitu. Korla banget gitu ya. Emang alasannya kenapa nih? Mau stop apa? Lagi capek kah? Emang butuh istirahat? Enggak sih, mungkin butuh istirahat aja sih sebenarnya. Oh iya. Ya. That's good. Udah bagus dong ketika tahu kapan harus istirahat, kapan enggak, karena banyak juga yang denial gitu, kayak ngerasa gue udah capek tapi enggak gue harus kerjain ini, deadline-nya malam ini, padahal sebenarnya sih nggak apa-apa nggak kalau nggak dikerjain malam ini. Ya sometimes relate tuh untuk orang-orang seumuran aku. Oh ya. Iya, pada intinya ya, pada akhirnya gitu loh, hidup ini kan pasti mencari sesuatu yang cocok untuk diri kita gitu ya. Kemanapun kita mencari, kemanapun kita berlari gitu, pada intinya pasti akan menemukan titik ternyaman kita adalah hal-hal yang paling cocok sama diri kita. Kayak misalkan mungkin aku sudah mencoba menari ke sana, menari ke sini, berlari ke sana, berlari ke sini, pada akhirnya memang pada akhirnya memang pada dasarnya aku memang harus jatuh ya jatuh gitu. Nggak, pada dasarnya memang mungkin aku lebih cocoknya di tempat yang ini, ya udah gitu, tempat ini daripada kita capek-capek ke sana, capek-capek sini. Cuman ya memang jangan diambil negatifnya bahwa ya percuma deh lu capek-capek, enggak. Jadi kita harus ambil positifnya bahwa ya kalau kita nggak capek-capek ke sana, kita nggak akan mungkin nemuin tempat yang paling enak ini. Bener gitu kan. bener banget. So Alia dan Diki, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada Alia Nur Sabrina? Betapa amazingnya dia sebagai seorang perempuan. Bukannya Diki berarti kayak kok gua gitu. Cuma iya, apakah Diki habis Alia kan sudah punya pacar ya? Iya. Kalau belum punya pacar kan bisa ya, Diki ya, masuk gitu. Jangan gitu loh. Jangan juga gitu. punya pacar. Udah punya pacar juga. Ya, asik banget sih. Hari ini mah parah jomblang lu. gagal. Hari ini mah jomblang gagal, tapi that's okay gitu. Siapa tahu bisa berkolaborasi dalam dalam seni ya gitu. Iya, Ini iya, seni seni bela juga, diri. seni juga, Ini seni. seni tarik suara. Seni teater juga aku suka. Seni iya. peran. Wow. Pantomim juga aku suka tadi, kayak pantomim, wow. Iya. Acting juga suka ya. Iya, seni Karena kan peran. suka pura-pura mati juga. Iya, gue tahu. Pura-pura mati atau pura-pura nggak lihat chat ya kan? Iya. Pura-pura nggak lihat ada miss call, pura-pura gitu. tidur ya kan? Sering Sangat banget kan, relate. gitu. Atau nanti dia insya Allah sih dia mau terjun ke dunia entertainment ya. Dia rencananya dia mau bikin FTV juga. Jangan. Bikin Tukang atau ikut? pukul keliling Ikut gitu. Gue nggak ikut. Dia lagi viral, nggak apa-apa gitu. kali ah. Oke. Lagi seru-serunya tuh ya. Aku tuh mau bikin si tukang gampar keliling. Tapi Alia sumpah kita hampir mau setengah jam lebih berbicara sama Alia tuh, aku rasa Seru kurang kan? banget ya. Aku Apa kita bikin part 2? Alia ada part 2, part 3 dan part 4. Aku Oh pengen my segitu God. selama itu gitu loh, karena Alia ini tuh gak akan ada habisnya kalau kita gali tentang journey-nya, tentang apa ya, tentang kehidupannya Alia, karena banyak hal-hal yang inspire buat kita gitu loh, terutama buat anak-anak muda. malu Betul deh. Alia, kamu harus mendengarkan ini, bahwa kita sometimes aku juga ngerasa gini, kita nggak pernah tahu orang yang berdampak terhadap apa yang kita lakukan siapa aja, kita nggak tahu, tapi Iya. aku percaya bahwa pasti akan ada orang di luar sana yang terdampak oleh apa yang kita lakukan gitu loh, entah itu positif atau negatif, tapi kita berharapnya adalah hal-hal yang positif, karena we're Iya. doing positif gitu kan. Betul, Jadi setuju. buat teman-teman di sana jangan lupa tonton terus ya DBL, karena kita DBL. selalu mengangkat hal-hal, cerita-cerita orang-orang di balik layar gitu loh. Bukan TBL, DBL. Iya, bukan DBL banget, tapi DBL gitu kan. DBL. Aku kayak DBL. Ikut DBL sih. DBL. Yang penting lu DBL. DBL, gue mikirnya kayak DBL gitu. Editor tolong masukin suara pit ya, gitu suara ya, pit. biar Nuhun lucu, pisan, gitu. nuhun pisan. Tapi ya se-edukatif itu ya kita ketemu sama Alia dan Diki juga. Thank you so much buat hari ini ya. Pokoknya keren-keren banget, dua pemuda Indonesia, pemuda dan pemudi terutama ya,
yang sedang berkarir dan bersiap untuk memajukan negara Indonesia. Amin. Yang satu atlet, yang satu lagi seorang Miss Indonesia dan juga seorang apa ya disebutnya aktivis sosial. Manusia aja. Yang janganlah. Saya sadar. Pokoknya Alia ini orang yang peduli akan orang-orang di sekitarnya. Orang yang sangat aware sama yang namanya edukasi buat anak-anak Indonesia gitu. Jadi dia selalu memberikan apa ya inspirasi kepada orang-orang di Indonesia. Makasih Alia, banyak ya. I love you so much ya. Lebih sarang Pokoknya kita harus ada part 2 ya. Ayo part 2. Ya Diki. Oke. Lu mau part berapa Diki? 3. Oh part 3. Oke, boleh. Boleh ya. Pokoknya guys, thank you so much. Thank you Pokoknya guys. kita harus mencari apa ya sosok-sosok inspirasi di kemudian hari yang seperti Ale dan seperti Diki. Betul. Dan saya percaya bahwa semua orang memiliki ceritanya. That's true Ya, guys. dan marilah kita temukan cerita mereka di balik layar. Thank you. And cut.